menceritakan cerita singkat sejarah Diskesik, penyerangan Diskesik terhadap saya dan setelah Diskesik. Pada tanggal 6 Februari 2011, saya jam 11 malam itu diajak oleh teman saya, Sam Ahmadi itu untuk ke Sekesik. Kata beliau, mau balik Ahmadiyah Sekesik, dibawa pihak polisi ke Polres. Tanpa pikir panjang, saya dan teman-teman saya itu berangkat ke Sekesik. Kami berangkat sekitar jam 11.30 dan sampai Sekesik itu sekitar jam 8.30. Setelah sampai, kita disuruh makan, kemudian ngobrol, lalu sekitar jam 9.30 atau jam 10-an kami diserang. Kemudian kami tidak mampu lagi bertahan, kemudian kami lari ke belakang. Di belakang itu ada kebun dan sawah, dan saya lari ke kebun, dan di kebun itu saya ditangkap, saya akhirnya ditebas kepala saya ditebas, kemudian saya ditelanjangi hingga hanya pakai kolor doang, dan saya ditusuk di bahu saya. Kemudian kelamin saya hendak dipotong, tetapi tidak jadi karena pihak mereka, karena saya berteriak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dari pihak mereka ada yang bilang bahwa dia Islam, lalu dia melindungi saya. Tapi mereka tidak diam di situ. Mereka tetap menyeret saya, lalu menusuk mata saya dengan bambu. Lalu saya diseret sampai ke depan rumah balik itu. Kemudian di depan rumah balik itu saya dipukuli lagi. Sampai akhirnya seorang polisi datang, kemudian menginjak saya dan dia bilang bahwa dia udah mati. Lalu saya dievakuasi ke mobil polisi. Itu kisah singkat saya dianiaya di Sekesik. Dan setelah peristiwa Sekesik ini, saya masih mengalami pengobatan sampai sekarang. Dan saya di mata saya pun harus berikhlasan, karena di mata saya kalau melihat seorang itu pasti penuh dengan bintik-bintik hitam mata sebelah kanan saya. Dan dokter pun sudah mengangkat tangan untuk masalah ini. Dan selain di mata, saya pun harus menjalani 2 kali operasi di hidung. Pada operasi pertama itu tanggal 19 September 2012, saya diangkat, tulang pecah. Ternyata di hidung saya itu terdapat pecahan dan bengkok karena pukulan benda tumpul. Itu baru ketahuan ketika foto MRI. Lalu diambil pecahan tulangnya, dicoba diluruskan, tapi gagal. Lalu tanggal 25 kemarin, 25 Januari, saya dioperasi yang kedua kalinya. Dan hidung saya harus diganti dengan, tulang hidung saya harus diganti dengan tulang plastik atau semacam silikon gitu. Dan sampai sekarang saya harus berobat. Dan selain di hidung juga, di kepala saya terdapat gumpalan darah karena tepat dibacokkan di waktu Diskesik. Dan dokter bilang harus rawat jalan, kalau tidak maka saya akan stroke katanya, karena pusingnya luar biasa. Kalau saya capek atau saya lagi banyak pikiran itu mengganggu sekali. Dan selain masalah kesehatan, karena saya harus bolak-balik ke dokter, 3 dokter, saraf, mata, dan dokter THT dan hidung dan bedah hidung. Lalu dengan itu, karena saya harus bolak-balik ke rumah sakit, jadi saya harus berhenti kuliah saya harus putus, dan begitu pula kerjaan saya harus berhenti juga karena hal itu, karena setiap 3 hari saya harus ke dokter. Dan saya sebagai korban hanya minta ke dunia internasional, kalau ada kasus apapun, jangan lihat kasusnya, tapi lihat korbannya. Korban tetaplah korban, dan tolonglah dia, dan jangan dihukum rendah orang-orang yang orang-orang yang selalu berbuat radikalisme di Indonesia ini. Sekian dari saya, itu kisah saya, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.